Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kali ini kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana perjalanan kasus kematian Vina dan Eki hingga akhirnya Peggy Setiawan ini ditangkap dan juga dijadikan tersangka dalam kasus kematian Vina dan Eki. Adapun pula pihak Peggy Setiawan ini juga sempat menghadirkan beberapa orang saksi yang dipersiapkan untuk meringankan Peggy Setiawan, termasuk esok hari Peggy Setiawan juga akan menempuh sidang pra-peradilan sebagai langkah hukum yang coba untuk dilakukan. Kita akan simak bersama informasinya untuk Anda pemirsa, sudah kami rangkum dan kami hadirkan tentunya untuk Anda malam hari ini. Inilah perjalanan Peggy Setiawan yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Vina Cirebon 8 tahun silam. Kita ingat kembali pemirsa, pada tanggal 21 Mei 2024 polisi ini menangkap Peggy di Bandung, Jawa Barat. Pada hari berikutnya, 22 Mei 2024, keluarga Peggy Setiawan membantah bila Peggy terlibat dalam kasus kematian Vina dan juga Eki. Ya, pada tanggal 26 Mei 2024, polisi ini merilis Peggy sebagai otak utama dan 2 DPO lainnya dianulir. Ya, untuk mengulang kembali ingatan Anda pemirsa, kami hadirkan untuk Anda pernyataan atau ungkapan dari Peggy Setiawan yang membantah dirinya terlibat dalam kasus kematian Vina. Ya, rekan-rekan, tolong tertib, nanti kita sama-sama mendengar. Ya, kita akan simak kembali informasi mengenai bagaimana perjalanan kasus kematian Vina dan Eki dan juga keterlibatan Peggy Setiawan di dalamnya pemirsa. Tadi setelah tanggal 26 Mei 2024, hari berikutnya pada 27 Mei 2024 pengacara sebut Peggy Setiawan akan mengajukan pra-peradilan sebagai salah satu upaya ataupun langkah hukum yang coba ingin ditempuh oleh pihak Peggy Setiawan untuk meyakinkan dan sekaligus juga sebagai bentuk bantahan atas dirinya yang terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Usai Peggy Setiawan ini ditangkap, ada sejumlah nama kemudian yang muncul pemirsa dan juga dipanggil oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat. 31 Mei 2024, 3 rekan kerja Peggy Setiawan ini diperiksa oleh pihak Polda Jawa Barat. Yang pertama adalah Suharsono alias Bondol yang merupakan rekan kerja Peggy Setiawan. Ia diperiksa sebagai saksi oleh pihak kepolisian di tanggal 31 Mei 2024. Nama lainnya yang juga turut diperiksa adalah Suparman alias Parman yang merupakan paman dari Peggy Setiawan. Ia juga turut dimintai keterangan oleh pihak kepolisian mengenai hubungan dirinya dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan profil dari Peggy Setiawan. Ada pula Ibnu alias Inu yang merupakan rekan kerja Peggy Setiawan yang juga turut diperiksa oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat. Ya, kami hadirkan pula pemirsa pernyataan dari Suharsono yang sempat memberikan keterangan di hadapan kepolisian. Bandungnya saya lupa namanya, ke rumahnya Pak Aceng. Saya di sana cuma 1 minggu. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang nggak peta. Saya ngomong sama Peggy, Karman, Ibnu sama Robi. Sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Jam? Tahun
tahun 2016. Sekitar jam 8 saya naik angkot. Yakin nggak bersalah ya? Yakinnya seperti apa? Ya, artinya pas kejadian itu ada sama saya. Tidur bareng katanya sekamar. Iya, paginya ada, Pak, paginya ada. Oh, tanggal 27 ada di sana, 28 juga di sana. Ya, itulah keterangan dari sejumlah saksi yang sempat memberikan informasi di depan pihak kepolisian mengenai Peggy Setiawan. Kembali kita simak informasi berikutnya untuk Anda pemirsa. Masih berkaitan dengan perjalanan dari Peggy Setiawan dalam kasus kematian Vina dan Eki. Di tanggal 4 Juni 2024, adik dan rekan kerja Peggy Setiawan ini juga turut dipanggil dan diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Yadi merupakan rekan kerja Peggy Setiawan. Mengaku pada keterangannya ini mengetahui keberadaan Peggy pada saat kejadian kematian Vina dan Eki Cirebon 8 tahun silam. Nama lain pemirsa Robi Setiawan yang merupakan adik dari Peggy Setiawan. Ia meyakini kakaknya tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan juga Eki. Nah, pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2024, Peggy ini menjalani pemeriksaan tes psikologi yang dilakukan oleh penyidik. Dalam tes psikologi tersebut, pemirsa, ada sejumlah hal yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan seperti tes tertulis, menggambar, dan juga tes menggunakan alat. Adapun tujuan dari tes psikologi yang dilakukan oleh Peggy Setiawan adalah untuk mengetahui kebiasaan Peggy pada saat berusia 18 tahun, yaitu merujuk pada kejadian 8 tahun silam, di mana Vina pada saat itu ditemukan tewas. Pada 11 Juni 2024, Peggy Setiawan resmi mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung. Masih di bulan yang sama, pemirsa, Juni 2024, dikabarkan 22 pengacara, tidak sedikit tentunya, akan mendampingi proses ataupun sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang kita nantikan esok hari akan berlangsung. Di tanggal 24 Juni 2024, sidang pra-peradilan ini awalnya sudah diagendakan, namun ternyata harus ditunda setelah pihak termohon yaitu Polda Jawa Barat tidak hadir. 25 Juni 2024, kuasa hukum dari Peggy Setiawan mendatangi kantor Menko Polhukam. Dan berikut pemirsa pernyataan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Karena harus serius loh. Perkara kita harus serius untuk menang. Bukan kita di pra-peradilan itu bukan masalah menang atau kalah. Ini kan mentersangkakan kan penahanan benar atau tidak, mentersangkakan benar atau tidak. Argumen kami berbeda, argumen Polda berbeda. Makanya kita adu di pra-peradilan. Kalau di pra-peradilan sendiri dari Polda nggak serius, bagaimana? Minta agar intinya banget ini agar persidangan ini dari Polda ini datang, hadir, kesatria, gitu loh. Kita kan untuk mengadu argumen, gitu. Masalah siapa yang bukan masalah menang atau kalah, saya bilang. Argumen kita yang diterima oleh pengadilan, ya alhamdulillah. Kalau seandainya tidak pun ya kami siap untuk berarti kami berhadapan di pokok perkara. Ya, tentu perjalanan dari kasus kematian Vina dan Eki termasuk keterlibatan dari Peggy Setiawan tidak berhenti sampai di situ pemirsa. Kami masih memiliki sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda untuk kembali mengingat bagaimana perjalanan kasusnya. Di tanggal 26 Juni 2024, Polda Jawa Barat ini memastikan akan menghadiri sidang pra-peradilan Peggy yang digelar esok hari 1 Juli 2024.
Dan kita simak bersama pernyataan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri, dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim. Ya, apakah itu wujud konfirmasi dari pihak kepolisian yang artinya akan hadir dalam sidang pra-peradilan esok hari? Pemirsa, kita tentu akan nantikan bersama sidang pra-peradilan yang akan berlangsung 1 Juli 2024. Namun di tanggal 27 Juni 2024, kita sedikit ke belakang pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyebut berkas Peggy Setiawan ini justru belum lengkap. Dan inilah pernyataan dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Terkait berkas tersebut belum dikembalikan, di dalam 7 hari ke depan, mulai hari ini akan dikirimkan kepada teman-teman. Saya tidak pernah melakukan operasi.